kasus kita hari ini. Oke, yang pertama pada saat kita membaca soal, kita harus baca dulu pertanyaannya. Nah, jadi di kasus ini faktor predisposisi apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Setelah kita baca soal, baru kita baca kasusnya. Seorang perempuan umur 32 tahun, G4P3A0, hamil 32 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar darah saat bangun tidur. Hasil anamnesis, keluar darah secara tiba-tiba dari jalan lahir, tanpa rasa nyeri, darah berwarna merah segar. Ibu sehari-hari bekerja sebagai karyawan pabrik. Hasil pemeriksaan, tanda vitalnya tekanan darah 100/70, lalu nadi 64 kali per menit, TFU 29 cm, DJJ 130 kali per menit. Nah, adapun pilihan jawabannya, A adalah paritas, B adalah usia, C adalah pekerjaan, D tekanan darah, dan E riwayat kehamilan. Nah, yang ditanya adalah faktor predisposisi. Kalau pertanyaannya tentang faktor predisposisi, berarti kan faktor apa yang menyebabkan gitu ya? Apakah yang mempengaruhi terjadinya masalah pada pasien ini? Berarti kita harus tahu dulu diagnosanya apa. Nggak mungkin kita tahu penyebabnya apa kalau kita nggak tahu diagnosanya apa. Nah, berdasarkan data di kasus ini, kita bisa tegakkan diagnosanya bahwa ini adalah placenta previa. Dengan tanda gejala yang paling utama adalah keluar darah secara tiba-tiba pada saat bangun tidur atau pagi hari, tanpa rasa nyeri dan darah berwarna merah. Nah, itu adalah key point tanda gejala pada placenta previa. Darahnya berwarna merah segar, tanpa rasa sakit, lalu biasanya di pagi hari, lalu juga di usia kehamilan pastinya trimester 3 ya, 32 minggu. Oke, kalau kita sudah tahu diagnosa, berarti kita lihat dulu atau pahami apa itu P2E ya, P2E dari placenta previa sendiri. Ini adalah beberapa faktor penyebab ya terjadinya placenta previa. Ada karena usia, di mana usia yang beresiko adalah di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun. Lalu faktor paritas, di mana multiparitas punya resiko yang lebih tinggi terjadi placenta previa. Lalu riwayat persalinan sebelumnya, yaitu riwayat seksio atau kuretase atau abortus ya. Dan selanjutnya adalah faktor malnutrisi pada ibu atau kekurangan gizi. Ini juga sebagai pemicu terjadinya placenta previa. Nah, kita kembali ke soal yang tadi, di mana data fokusnya adalah G4P3A0, ibu multigravida kehamilan keempat. Usia kehamilan 32 minggu, perdarahan tanpa rasa nyeri, darah berwarna merah segar. Ini adalah data fokus pada soal kita. Nah, kita lihat pilihan jawaban. Yang pertama adalah A, paritas. Paritas ibu diketahui di soal adalah ibu hamil anak keempat. Yang ke B, pilihan jawaban B adalah aktivitas. Diketahui di soal bahwa aktivitas fisik ibu adalah karyawan di pabrik, sehingga tidak mempengaruhi terjadinya placenta previa. Tidak ada indikasi bahwasanya itu disebabkan karena aktivitas sehari-hari. Selanjutnya adalah usia. Usia di soal dijelaskan bahwasanya ibu masih berumur 32 tahun. Di mana usia 32 itu masih dalam kategori usia reproduktif dan belum beresiko terhadap terjadinya placenta previa. Usia resiko tinggi adalah di atas 35 tahun ke atas, sesuai dengan P2 yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Lalu tekanan darah ibu 100/60 pada soal. Tekanan darah juga bukan menjadi faktor predisposisi terjadinya placenta previa. Dan pilihan yang kelima adalah riwayat kehamilan yang lalu. Di soal tidak ada dijelaskan apakah dulunya ibu pernah seksio, apakah ibunya dulu pernah riwayat persalinannya yang tidak baik, bahkan tidak ada data abortus karena dia G4P3A0, berarti tidak pernah juga kuretase. Artinya dari semua pilihan jawaban itu, jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu adalah faktor paritas. Karena
paritas menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya plasenta previa. Paritas ibu diketahui ibu hamil anak keempat. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal ini, faktor predisposisi yang paling berpengaruh adalah paritas. Ya, jadi jawaban yang paling benar di antara semua pilihan jawaban ini adalah paritas. Dengan diagnosa pasiennya adalah plasenta previa, faktor predisposisinya adalah paritas. Ingat, intinya kita harus benar-benar paham tentang patofisiologi terjadinya plasenta previa, faktornya apa-apa saja, dan kenapa multiparitas? Karena pada ibu hamil multiparitas akan terjadi perubahan atrofi ya pada desi 2. Jadi bekas implantasi plasenta itu kalau sudah terlalu sering di di lapisan endometrium, maka akan terjadi vaskularisasi di uterus itu akan menurun, sehingga plasenta lebih berkemungkinan ya untuk berimplantasi di segmen bawah rahim. Pada saat itu terjadi, maka akan terjadi penutupan jalan lahir. Inilah yang sering disebut dengan plasenta previa. Oke, sekian soal kita untuk hari ini. Dengan jawaban dari pertanyaan ini adalah A, paritas. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.